Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang? Baiklah, untuk pembelajaran sekarang, kalian masih belajar Bahasa Indonesia dengan Ibu Aimulyati. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal materi proposal Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 tahun 2020-2021. Soal yang pertama, perhatikan judul karangan berikut. Judul karangan mengenal macam, fungsi, dan cara pembuatan sabun. Penulisan judul karangan tersebut yang tepat adalah, sebenarnya ini sama ya, tetapi yang membedakan adalah tanda EYD-nya. Jadi kalian coba perhatikan dari 5 option tersebut mana yang paling tepat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A, yaitu mengenal macam, fungsi, dan cara pembuatan sabun. Nah, untuk pemberian judul bacaan itu harus penamaannya terhadap bacaan. Jadi pemberian judul itu harus mempertimbangkan isi bacaannya. Di samping itu, judul haruslah menarik, ya, mudah diingat, singkat, menggambarkan isi berupa kata atau frasa. Yang harus diperhatikan lagi adalah penulisan judul itu harus benar, mengacu kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Nah, kecuali itu kata depan ya, seperti di, ke, dari, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal atau konjungsi itu ditulisnya secara hurufnya kecil. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Pahami kalimat berikut. Judul makalah, peran orang tua dalam melindungi anak dari bahaya narkoba. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan judul tersebut adalah A. Maraknya peredaran narkoba akhir-akhir ini telah sampai pada anak-anak usia sekolah dasar. B. Narkoba sangat berbahaya bagi anak-anak. Untuk itu, setiap orang tua harus memberikan pengertian yang cukup. C. Orang tua seharusnya bertanggung jawab jika anak-anaknya terlibat kasus narkoba dan memperhatikan bagaimana mengatasinya. D. Narkoba adalah benda yang sangat berbahaya. Untuk itu, setiap bahaya harus selalu diwaspadai. Yang E. Maraknya peredaran narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan juga setiap keluarga. Nah, kalian silahkan jawab ini kalimat latar belakang yang sesuai dengan judul tersebut apa? Oke, ya. Benar ya, jawabannya adalah yang C. Orang tua seharusnya bertanggung jawab jika anaknya terlibat kasus narkoba dan memperhatikan bagaimana mengatasinya. Nah, jadi pembahasannya adalah latar belakang itu merupakan bagian pertama dalam sebuah makalah atau proposal ya, yang berisi dari kumpulan informasi yang disusun secara sistematis. Jadi latar belakang itu biasanya berisi tentang masalah dan solusi yang ingin diberikan dalam bentuk sebuah penelitian. Baiklah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3.
Dengan adanya pelatihan Magister of Ceremony atau MC menjadi salah satu upaya untuk melatih kemampuan berbicara dan kepercayaan diri para siswa. Oleh karenanya, melalui pelatihan tersebut, para siswa atau siswi diharapkan agar mampu berbicara di depan umum dengan bahasa baik serta penuh rasa percaya diri. Paragraf di atas adalah kutipan dari proposal yang tertuang dalam sebuah A. Makalah, B. Pelaksanaan, C. Tujuan, D. Latar belakang, E. Rumusan masalah. Ya, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah latar belakang. Jadi, latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut diangkat dalam makalah atau dalam penelitian. Nah, di dalam latar belakang itu dicantumkan argumentasinya mengapa topik itu ditulis atau dipilih ya, dipilih. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 5. Cermati kalimat berikut. Adapun di dalam karya tulis ini akan membahas alternatif sumber energi di mana lebih efektif dan efisien. Kalimat dalam karya tulis di atas dapat diperbaiki menjadi A. Di dalam karya tulis ini akan membahas alternatif sumber energi yang lebih efektif. B. Adapun karya tulis ini akan membahas alternatif sumber energi yang efektif dan efisien. C. Dalam karya tulis ini akan dibahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. D. Karya tulis ini akan dibahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Yang E, adapun dalam karya tulis ini dibahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Jadi jawabannya, oke. Jawabannya adalah yang A. Di dalam karya tulis ini akan membahas alternatif sumber energi yang lebih efektif. Intinya adalah ciri kebahasaan dalam proposal. Yang pertama yaitu menggunakan banyak istilah. Menggunakan kata kerja, tindakan yang menyertakan langkah-langkah kegiatan, melakukan, mengamati. Penggunaan kata-kata yang bermakna, definisi merupakan yaitu adalah menggunakan kata yang menyatakan perincian. Selain itu, pertama, kedua ya, mengandung kata yang bermakna keakanan atau diharapkan, akan, direncanakan, kemudian menggunakan kata yang bermakna lugas atau denotatif. Kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Cermati daftar unsur-unsur proposal berikut. 1. Tujuan, 2. Metode penelitian, 3. Latar belakang, 4. Landasan teori, 5. Penutup. Sistematika penulisan proposal yang tepat ditandai dengan nomor A. 1, 3, 2, 4, dan 5. B. 1, 3, 4, 2, dan 5. C. 3, 1, 4, 2, dan 5. D. 4, 2, 1, 3, dan 5. E. 4, 3, 2, 1, dan 5. Coba jawab. Ya, jawabannya adalah yang C. 3, 1, 4, 2, dan 5. Jadi urutan yang sesuai dengan sistematika proposal secara umum yaitu latar belakang, tujuan, landasan teori, dan metode penelitian. Lanjutkan soal nomor 7 berikutnya. Hal-hal yang tercantum dalam lingkup pada proposal adalah A.
Pihak penyelenggara kegiatan. B. Pihak yang memberikan dana bantuan. C. Penanggung jawab kegiatan. D. Penulis proposal. E. Pihak yang akan mendapat manfaat dari proposal. Ya, jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang E. Pihak yang akan mendapat manfaat dari proposal. Jadi ruang lingkup dari proposal itu merupakan pihak-pihak yang diharapkan akan mendapatkan manfaat dari tindakan yang dilakukan dalam proposal tersebut. Kita lanjutkan. Soal nomor 8. Bahasa yang sesuai untuk merumuskan tujuan proposal adalah A. Telah mengetahui manfaat tidur siang bagi tubuh. B. Tidur siang adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. C. Untuk mengetahui pengaruh positif tidur siang bagi tubuh. D. Tidur siang dapat menurunkan tekanan darah seseorang. E. Jika tidur siang berlebihan akan menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Nah, yang sesuai dengan rumusan tujuan proposal. Ya, jawabannya adalah C. Jadi untuk mengetahui pengaruh positif tidur siang bagi tubuh. Jadi tujuan proposal itu adalah suatu yang diharapkan akan tercapai yang dapat ditandai dengan kata untuk ya. Soal berikutnya, soal 9. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya proposal ini. Kata ganti yang digunakan pada penggalan proposal di atas adalah A. Penulis. B. Kepada. C. Telah. D. Semua pihak. E. Membantu. Ya, jawabannya adalah semua pihak. Jadi kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menyebutkan satu pihak yang dituju untuk mengefektifkan kalimat. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 10. Dalam sebuah tulisan yang mementingkan sifat objektif, sopan, rendah hati, jujur, jelas, tegas, singkat, sederhana, teliti, kompak, kontinu, dan lancar adalah syarat-syarat dari tulisan A. Karya ilmiah. B. Usulan penelitian. C. Tesis. D. Disertasi. E. Skripsi. Ya, jawabannya adalah yang A. Karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu latihan soal-soal yang kita bahas hari ini, yaitu tentang materi proposal. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.